percabulan ya, namanya poligami ya. Nah, tapi kalau melihat dari sudut pandangnya ajaran mereka kan itu bukan gitu ya. Tapi saya ada lihat si Denny Siregar mengangkat itu di YouTube-nya ya mengenai poligami di Aceh. Buat riset ya, riset yang mengenai itu semua ya, diselidiki agar kita tahu penyakit bangsa ini kenapa begitu susahnya untuk rukun. Kalau seperti itu kejadiannya, ada ayat-ayat panduan yang tersedia seperti itu, sampai kiamat pun nggak akan bisa toleransi di Indonesia, sampai kiamat pun tidak akan bisa rumah ibadah Kristen khususnya untuk berdiri di Indonesia, sampai kiamat pun Pancasila tidak akan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mas Lisi, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Pastor, selamat malam Pak Santi Amir. Ini judulnya ini cabul adalah ibadah. Wah, ini benar-benar. Kalau kategorinya ini triple X ini Pak. Ini terus juga saya juga ini agak sedikit bingung juga. Ini yang memberi petunjuk ini pasti ini Pak, ini pasti yang memberi petunjuk ini atau ajaran kayak begini, ini pasti ini terinspirasi dari ayam Pak. Ayam itu kan satu pejantan 10 betina gitu kan. Nanti kan telurnya banyak tuh. Jadi dia terinspirasi dari situ, dari ayam. Nah, nggak tahu lah kalau di sana itu ada ayam atau enggak ya. Kalau di Indonesia sih banyak ayam. Terus saya pernah waktu udah lama lah saya pernah baca itu. Jadi ada pernah percobaan Pak tentang ekosistem tikus ya. Jadi tikus ini dipelihara, diteliti, dipelihara di dalam satu kandang yang penuh makanan. Nah, waktu itu dipelihara di situ satu pasang lah, ya satu pasang, ya beranak. Kemudian waktu kandangnya itu atau tempat percobaannya itu masih cukup makanan, ya mereka damai-damai aja Pak. Tapi begitu mulai berkembang, beranak pinak sampai ratusan, itu malah itu mereka itu kanibalis, saling makan memakan Pak. Jadi ya itulah kira-kira gambaran buat kita. Tapi kan seperti yang disampaikan Pak Kani Elias ini kan kita nggak bisa apa ya istilahnya menghujat sebagai tikus kah, sebagai binatang, sebagai apa. Tetapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat dari para binatang ini, peri binatang, bahwa ya inilah sifatnya itu nanti akan ke situ, bisa kanibalis Pak. Jadi saling makan memakan. Kalau udah nggak ada makanan yang bisa dimakan, ya itulah kawan makan kawan, teman makan teman Pak. Kira-kira begitu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, Halo. Pak Praslisi. Ada, silakan yang lain, silakan Pak. Ibu, mana nih Ibu Liso-Liso ini? Ibu Liso-Liso, mana kawan kita ini? Halo? Oh, Pak Tobing, Bu Liso-Liso. Ini Pak Tobing udah pulang Pak? Ayo silakan Bu Liso-Liso ya. Orang nggak dibuka mic-nya tadi, mana bisa bicara. Oke. Ya. Salah Pak Santi Amir tuh Bu, marahin tuh. Enggak lah, kasihan Pak. Tercabut. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya. Ini kan masalah poligami ya. Ini kan kalau dari perspektif, kita kan bicara dari perspektif
tip kita sebagai orang ajaran Kristen itu masuk kategori percabulan ya, namanya poligami ya. Nah, tapi kalau melihat dari sudut pandangnya ajaran mereka kan itu bukan gitu ya. Tapi saya ada lihat si Denny Siregar mengangkat itu di YouTube-nya ya mengenai poligami di Aceh. Nah, dalam YouTube-nya itu terkesan seolah-olah dia tidak menyetujui atau antipati dengan namanya poligami. Nah, namun dia sendiri kapasitasnya sebagai umat yang sana juga ya, saya bingung juga artinya sebagai apa ya, umat dari sana, kalau dia menilai itu suatu hal yang negatif, bagaimana bisa dia mengatakan itu negatif ya? Kalau menurut saya kok udah apa ya istilahnya udah lupa juga, dia lupa diri ya, lupa diri. Dia kan sebagai orang yang satu ajaran dengan mereka yang di Aceh sana, kalau menyalahkan praktek-praktek poligami itu atau menilai negatif sama praktek-praktek poligami itu, ya dia juga kalau dari sisi dia sebagai seorang yang beragama Islam, dia salah dia kan ya. Nah, ini tapi ya itulah ya, dia mungkin sebagai manusia yang berhati nurani, ya pastinya dia berpikir ya, dan memang faktanya orang-orang hasil dari poligami itu tidak ada ininya ya, tidak ada baiknya gitu loh, lebih ke hasil yang tidak baik gitu, baik itu dalam pendidikan anak dari hasil poligami atau kehidupan rumah tangganya antara istri pertama, istri kedua dan selanjutnya gitu. Nah, tapi terlepas dari bagaimana dia sebagai seorang umat yang dari seberang sana, nah kalau menurut saya dia masih berpikir normal sebagaimana halnya manusia yang berhati nurani, yang dan berlogika yang waras gitu. Nah, dan ini kalau menurut saya praktek poligami ini adalah suatu bentuk atau suatu politik politik dari Timur Tengah sana untuk menaklukkan suatu wilayah atau suatu negara ya. Karena bagaimanapun dengan banyaknya poligami, otomatis kan hasil poligami, anak-anak dari hasil poligami diharapkan bisa memperkuat atau membuat berhasil penaklukan ya. Nah, sama seperti ke Indonesia. Indonesia kan hingga sekarang menganut sistem one man, one vote gitu ya. Jadi dengan banyaknya manusia yang dihasilkan oleh mereka dari praktek-praktek poligami ataupun kawin cerai, otomatis mereka lah yang memimpin, yang memenangkan pertarungan dalam dunia politik gitu. Jadi mereka lah yang akan menduduki tempat-tempat atau posisi-posisi penting penentu di satu negara, termasuk seperti di Indonesia ini. Jadi ini politik dari Arab sana kalau menurut saya, bagaimana untuk menaklukkan dan menyeragamkan suatu negara. Ya, sama seperti yang kita perbincangkan di Zoom atau di grup tadi dan kemarin-kemarin ya, ada tuh pidato dari PKS yang mengatakan bahwa katanya Indonesia dimerdekakan katanya dari takbir, ya kan? Ya, Nah, bagaimana? Iya, dari takbir katanya.
Nah, ini kan politik-politik pembodohan juga, pembodohan dari Timur Tengah sana. Dari mana jalannya merdeka oleh takbir. Nah, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai daerah yang latar belakang suku, agama yang berbeda-beda, beragam ya. Ya, nggak mungkin dari Bali, dari Papua, Sulawesi, Ambon, ya Kalimantan sebagian, Tapanuli, nggak mungkin di sana menggaungkan takbir kan? Nggak mungkin, kan hanya sebagian gitu loh. Kalaupun benar, hanya sebagian. Nah, ini tapi dia mencoba untuk membuat narasi-narasi begitu agar kita terframing gitu loh. Rakyat Indonesia yang mayoritas dari hasil mungkin itu tadi hasil dari poligami lah, kawin cerai lah, yang kurang kasih sayang, kurang pendidikan, kurang bisa logikanya kurang waras logikanya dan hatinya, akan percaya dengan hal-hal begitu kan gitu. Karena yang udah dihasilkan dari perkawinan sejenis itu tentunya kekurangan pendidikan dan perhatian kasih sayang membuat pola pikirnya juga picik kan gitu. Akhirnya percaya dengan hal-hal yang disuarakan seperti itu gitu. Nah, ini makanya saya bilang ini politik dari Timur Tengah sana itu. Nah, ada lagi yang kita bahas juga beberapa hari ini yang mengenai ada ustadz viral ya, ada beberapa ustadz berceramah yang isi ceramahnya di mana katanya bahwa dalam ayat-ayat kitab mereka ada tertulis bahwa jika seorang yang beragama itu atau pejabat yang kebetulan beragama itu memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah atau gereja bagi umat Kristen, maka akan berdosa. Ada ayatnya gitu ya, akan berdosa sampai dosanya itu sampai matinya pun dosa itu terus mengalir gitu. Nah, saya nggak tahu itu benaran ada ayatnya atau tidak, tapi kok rasa-rasanya bagaimana ya? Saya juga nggak berani karena saya juga pengetahuan tentang itu kurang, ayat-ayat seperti itu. Tapi ya mungkin perlu juga kita semacam buat riset ya, riset yang mengenai itu semua ya, diselidiki agar kita tahu penyakit bangsa ini kenapa begitu susahnya untuk rukun. Kalau seperti itu kejadiannya, ada ayat-ayat panduan yang tersedia seperti itu, sampai kiamat pun nggak akan bisa toleransi di Indonesia, sampai kiamat pun tidak akan bisa rumah ibadah Kristen khususnya untuk berdiri di Indonesia, sampai kiamat pun Pancasila tidak akan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, orang ada ayat seperti itu, tapi ya saya sih nggak tahu, tapi makanya saya katakan mungkin ya kita perlu buat semacam satu riset lah gitu ya, atau ada tim riset kita lah yang bisa menyelidiki itu agar kita tahu penyakitnya di mana gitu. Kalau toh itu ada, berarti itu bisa jadi adalah penyakit yang menyebabkan kan gitu ya. Ya mana mungkin. Artinya jika pun ada SKB 2 Menteri itu, berarti bisa dong saya berpraduga SKB 2 Menteri itu adalah penerapan dari ayat-ayat itu, jika memang betul ada ya, jika memang betul gitu. Saya kan belum tahu gitu. Jika ini berandai-andai kan itu ada, berarti SKB 2 Menteri itu terambil dari sana atau realisasi dari ayat-ayat itu dalam kehidupan sehari-hari gitu loh, dalam kehidupan berbangsa bernegara gitu. Jadi ya susah gitu kita akan bisa menegakkan Pancasila ini kalau seperti itu ada ayat begitu gitu loh. Jadi ya itu sih pendapat saya juga agak-agak ini, nanti takutnya salah-salah ngomong ya kan ya. Itu aja Pak Santi Amer, terima kasih.